Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julikan Eswanto Saputro, CPG Angkatan 4 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah konsep tentang pengambilan keputusan yang ada di modul 3.1 yang nanti akan berkolaborasi dengan teman saya dalam pengambilan keputusan di sebuah kasus yang ada di modul 3.1. Silakan disimak videonya sebagai berikut. Waalaikumsalam, Pak. Ini di sini saya CPG Angkatan 4. Ya. Ini ada tugas untuk bab tentang pengambilan keputusan. Ya, nanti saya minta Bu Pipit menanggapi apa yang ada di kasus yang saya bacakan tadi nanti. Oke, baik, Pak. Ya, ini saya bacakan nih Bu Pipit. Iya, ya. Pak. Untuk kasus 1, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Ini adalah kasusnya, Bu. Iya, Pak. Dan nanti kira-kira keputusan seperti apa yang akan Ibu Pipit laksanakan untuk menangani kasus seperti di atas? Oke. Mohon dijawab ya, Bu. Iya, Pak. Baik, menurut saya pribadi ya, Pak, Ya. Langkah yang pertama yaitu saya akan menginstruksikan kelas tersebut, yaitu tentunya dengan kata-kata yang sopan dan kata-kata yang tidak menyakiti hati dari Bu Tati selaku wali kelas tersebut. Saya khawatir dengan kondisi peserta didik tersebut. Jika lama-kelamaan anak tersebut di bawah terik sinar matahari dalam kondisi menangis tentunya tadi, saya takut anak tersebut menjadi pingsan ataupun sakit. Hal terburuk lainnya yaitu nanti kalau psikis dan psikologisnya anak itu kena, terlebih nanti mentalnya down, dan yang lebih buruk lagi yaitu trauma terhadap anak. Nah, kalau sudah trauma dari anak itu sulit untuk disembuhkan. Contohnya saja, anak enggan untuk masuk sekolah lagi karena dia takut kepada gurunya, bisa jadi, terus takut dikucilkan dengan teman-temannya, ataupun takut dihukum lagi. Nah, saya tidak bisa langsung mengambil alih anak tersebut. Karena apa? Karena saya juga menghargai Bu Tati sebagai wali kelasnya. Tentunya langkah selanjutnya yaitu saya akan bertanya kepada Bu Tati, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa anak tersebut bisa dihukum seperti itu? Nah, jika alasannya logis dan masuk di akal, saya akan menasehati Bu Tati bahwa bukan dengan cara seperti itu kita sebagai guru menghukum anak atau peserta didik, karena masih ada banyak cara yang lain untuk menghukum anak tersebut. Contohnya hukuman yang lebih mendidik, karena kita sebagai guru di sekolah yaitu mendidik anak. Kita di sini memberikan bimbingan kepada peserta didik agar anak menjadi lebih baik lagi. Karena kita di sini juga
peran kita di sekolahan bukan hanya sebagai seorang guru, tapi juga orang tua dari murid. Jadi kita juga harus menyayangi murid tersebut. Nah, hal buruk lainnya yaitu memperburuk hubungan antara guru dengan wali murid. Terlebih nanti kalau wali muridnya melihat kejadian tersebut, tidak terima dengan anak yang dihukum seperti itu, nah nanti bisa antara guru dengan wali murid bisa selek atau berselisih pendapat. Nah, untuk itu saya menasehati Bu Tati untuk tadi memberikan hukuman yang lebih mendidik lagi. Ya, walaupun kelas tersebut memang banyak yang berhasil, tapi kan tidak sedikit juga anak yang ketakutan kepada Bu Tati. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Demikian, terima kasih atas keputusan yang diambil Bu Pipit tentang kasus 1. Saya selaku CPG terima kasih banget ya Bu Pipit telah membantu tugas saya untuk kasus 1 modul 3.1. Demikian kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai keputusan pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Bu Pipit tadi adalah sudah tepat dan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Langkah yang pertama adalah melakukan interupsi ke kelas Bu Tati tersebut. Kita harus berani menanyakan kepada Bu Tati, kenapa toh anak itu kok di luar menangis, apakah tidak boleh masuk atau ada masalah atau mungkin ada hukuman yang diberikan oleh Bu Tati. Jadi kita harus berani bertanya dan kita juga harus memberikan penjelasan. Kalau itu berupa hukuman, itu memberikan dampak yang negatif kepada anak tersebut, baik dari segi psikologis, psikis, sehingga anak tersebut mentalnya menjadi down, kemudian juga dia akan malu atau enggan berangkat ke sekolah. Kemudian dari sisi yang lain, hubungan guru dengan wali murid juga akan terjadi kurang baik, kurang harmonis, sehingga kegiatan melakukan hukuman kepada anak tersebut tidak pantas atau kurang baik dan perlu lebih bijak lagi Bu Tati dalam mengambil sebuah keputusan yang bermanfaat bagi murid tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah prinsip kebajikan, kemudian rasa peduli dan rasa empati kepada anak tersebut. Meskipun mungkin dari sisi lain Bu Tati memiliki pandangan yang berbeda, mungkin maksudnya baik, tapi belum tentu apa yang dilakukan Bu Tati itu baik atau disenangi oleh anak tersebut. Demikian pemaparan saya, tanggapan saya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bu Pipit dalam pengambilan keputusan kasus 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.